Untuk soal nomor satu, apa namanya, kalau kita lihat gambarnya, ini kemarin sebenarnya udah gue bahas mengenai backward bending supply curve. Jadi di pasar tenaga kerja yang paling umum dibahas gitu kan, itu apa namanya, ada fenomena begini, yang mana supply curve-nya apa ya, ngebalik ke belakang gitu, muter ke belakang, backward bending. Nah, apa namanya, di sini pertanyaan sederhana sebenarnya. Apa sih X sama Y-nya gitu kan? Si variabel di sini X sama Y-nya nih apa? Nah, di sini dari alumni-alumni kalian yang udah kuliah ataupun yang kelas 12 gitu kan yang udah nggak bisa ikut OSN. Nah, itu tuh banyak yang apa namanya kejebak ketika gue sini naruh X sama Y. Nah, mereka asumsikan sini X, sini Y gitu. Yang mana apa namanya? Mereka kurang teliti sebenarnya kalau dilihat di sini X-nya tuh di atas yang sumbu vertikal, sementara yang sumbu horizontalnya Y. Nah, kemarin untuk di apa namanya pasar tenaga kerja, sumbu vertikal biasanya kalau di pasar biasa, pasar output itu kan sini harga, sini quantity, gitu kan. Tapi kalau di pasar input, nah, dalam hal ini pasar tenaga kerja diganti harga, harga dari labor itu adalah W, ya kan. Terus kemudian di sininya itu bisa jumlah labor atau jam kerja, working hour. Tuh, jadi jawabannya adalah D. Untuk nomor satu. Nomor satu D. Oke, masih benar di sini. Nah, kemudian pada kondisi A hingga B, jadi kondisinya di sini nih, ya gitulah ya. Dari titik A sampai titik B, apa yang terjadi gitu kan. Nah, dari titik A sampai B sepanjang ini, itu ketika W-nya naik, gitu kan, labor supply-nya naik ya, atau working hours yang ditawarkan itu meningkat. Jadi ketika upahnya naik, orang ngurangin waktu istirahat, terus dia kerja makin banyak. Gitu. Nah, ini sebenarnya hal yang wajarnya seperti itu kan. Nah, pada kondisi ini kemarin gue udah bilang bahwa di kondisi yang A sampai B itu kondisinya adalah eh, mati. Kondisinya itu adalah perasaan untuk wah harga leisure naik, gue harus ngurangin leisure itu lebih besar daripada gue makin kaya, gue bisa afford untuk santai-santai. Jadi di sini substitution effect-nya, kan, jiwa aduh sayang ya kalau nggak kerja itu lebih besar daripada oh gue udah kaya gitu kan, ya udah gue apa namanya bisa afford untuk ini bisa afford untuk santai-santai. Kebalikannya dari B sampai C, ini perasaan bahwa gue bisa afford untuk santai-santai itu lebih besar daripada apa namanya aduh sayang ya kalau gue nggak kerja gitu, dimana gue melewatkan gaji yang sekarang makin tinggi atau upah lah gitu. Nah, jadi jawabannya itu adalah A, nomor 2. Nah, pada model bla bla bla, model itu kayak apa namanya, kayak pemikiran atau misalnya metode analisis dan lain sebagainya, itu model maksudnya. Jelaskan bahwa pada pasar oligopoli, perusahaan yang bergerak pertama memiliki keuntungan, first mover advantage. Nah, ini modelnya siapa? Modelnya Kurno, modelnya Pak Stackelberg, Bertram, Adam, atau Carl. Carl siapa? Kayaknya gue ngasal nih, bikin nama Carl. Nah, apa namanya, untuk nomor 3 itu adalah ini model yang dipikirkan oleh Stackelberg. Jadi jawabannya B. Kalau Kurno, dia kemarin apa namanya? eh iya, nomor satu. Hah? Nomor satu. Enggak, nomor satu ini. Tingkat upah dan jam kerja D. Ingat X-nya, tingkat upah di sini nih, X-nya di atas. Tapi kalau misalnya apa namanya di Y-nya itu jam kerja, ya, kebalik. Ya, kalau yang ini kebalik ya, kebalikannya dari yang D. Nah, terus tadi apa namanya? eh Kalau Kurno dia bilang bahwa di oligopoli itu apa namanya? eh mereka akan bersaing
gitu kan. Di mana dia akan memproduksi ya semuanya ininya sama, tingkatnya sama. Kalau misalnya di pasar dijual 20, mereka misalnya ada duopoli, ya mereka akan jual 10-10. Kalau misalnya ada 4 pemain, ya mereka akan jual 5-5-5. Dengan asumsi, si Kurno ini bilang asumsinya bahwa si apa namanya, struktur dari perusahaannya itu sama. Dari struktur biaya, demand, dan lain sebagainya sama. Nah, kalau Zuckerberg bilang bahwa siapapun yang gerak duluan itu punya keuntungan. Kenapa? Karena dia sudah punya pengalaman jadinya. Kan udah tahu pasarnya lebih lama daripada orang yang telat datang gitulah. Jadi kayak gue udah tahu konsumennya mau apa, gue udah tahu apa namanya gimana cara metode produksi yang paling efisien dan lain sebagainya. Itu diketahui oleh orang yang mulai pertama. Siapa namanya? Si first movernya ini. Gitu. Dan juga kalau misalnya ada orang yang sudah masuk di pasar duluan, first mover, tuh kan. Terus baru ada orang yang mau apa namanya masuk pasar dan lain sebagainya. Itu harga-harganya bisa dimainin kan sama perusahaan yang udah ada kan. Jadi dia yang nentuin gitu. Apa namanya bisa jadi harganya tiba-tiba direndahin biar predatory price gitu kan. Sehingga perusahaan lain jadinya nggak mau masuk ke pasar tersebut. Nah, apa namanya eh Sabi. Nah, kalau Bertrand nih bilang bahwa di oligopoli itu orang apa namanya berkompetisi. Jadi di antara perusahaan-perusahaan ini mereka akan tempurnya gitu kan. Mereka akan tektokannya itu bukan di masalah siapa produksi berapa, bukan di kuantitas, tapi di harga. Sebenarnya veteran ini yang lebih sering kita lihat sih sebenarnya sekarang kan. Dimana perang harga gitu kan antara produk-produk gitu. Nah, yang menyebabkan karena harganya makin lama makin apa namanya diturun-turunin gitu kan, sehingga ujung-ujungnya kalau dengan kompetisi harga seperti itu bisa jadi apa namanya sama seperti di pasar persaingan sempurna, harganya akan dijual pada tingkat MC gitu. Jadi nggak ada apa ya, seolah-olah nggak ada market power ya, jadi nggak ada markupnya. Cuma untuk apa namanya ngalahin si musuhnya, si apa namanya kompetitornya gitu. Apa namanya itu modalnya Bertrand. Jadi bedanya kalau Kurno dan Stackelberg itu pakai kuantitas gitu. Mereka bersaing di kuantitas siapa produksi berapa banyak gitu. Tapi kalau ini uh, produksinya di harga berapa gitu. Saingan mereka tuh yang pakai harga. Nah, tadi bedanya lagi kalau Kurno sama Stackelberg, kalau Kurno itu mereka jalannya bareng-bareng. Jadi apa namanya? Mengambil keputusannya di waktu yang sama. Tapi kalau di Stackelberg itu ada yang mulai duluan dan yang mulai duluan itu punya keuntungan first mover advantage. Itu. Kemudian jadi tadi apa? Jawabannya eh Stackelberg B. 3B. Ya oke. Nomor 4. Terkadang untuk memperoleh sesuatu, seorang harus mengorbankan sesuatu. Sesuatu alternatif, sesuatu. Yang dikorbankan untuk memperoleh alternatif lainnya adalah biaya peluang atau opportunity cost. Itu kan. Jadi opportunity yang tidak kita ambil, peluang yang nggak kita ambil, ya, atau yang nggak kita manfaatkan adalah opportunity cost. Itu 4D. Nah, 5. Jumlah teh yang diminta saat harga teh itu 5.000 adalah 100. Saat harga kopi naik dari 4.000 jadi 6.000, jumlah teh yang diminta menjadi 130. Tentukan besarnya elastisitas silang pada hubungan antara teh dan kopi. Jadi sebenarnya apa namanya? Kalau misalnya gue tuh kepikiran pas lagi bikin ini, apakah gue akan nanya jenis barang mereka apa gitu. Tapi ya apa namanya cukup gampang sebenarnya. Tapi siapa tahu kan. Jadi ketika harga teh, teh itu 5.000, nah quantity demand dari teh itu 100. Ketika harga kopi naik dari 4.000 jadi 6.000,
Nah, quantity demand dari teh itu jadi 130. Berapa elastisitas silangnya? Kita tahu bahwa rumus elastisitas itu adalah persentase delta Y, intinya gitu loh, per persentase delta X. Dimana ini bisa ditranslate jadi eh, delta Y per Y dikali delta X per X, salah, X per delta X. Nah, kalau kita ngomongin elastisitas silang, itu kita akan jadinya persentase delta quantity demand barang A per persentase perubahan harga barang B. Dimana jadinya delta QA, quantity demand A per quantity demand A yang awal, dikali dengan quantity demand B, salah, P, per perubahan harga B. Nah, berapa nih berubah permintaannya teh dari 100 jadi 130, artinya positif ya, positif 30 per QA, quantity A awalnya berapa, 100, dia positif. Ini gua kadang-kadang kalau untuk positif negatif suka gua giniin biar gua nggak ada yang ketinggalan gitu positif negatifnya. Nah, terus kemudian berapa harga B di awal? Harga kopinya awalnya 4.000, positif ya, harga pasti positif sih. Terus kemudian berubahnya berapa? Berubahnya 2.000, dari 4.000 jadi 6.000. Perubahannya naik, tuh kan. Ya, artinya ini bisa dicoret 2, 60, 60 per 100 sama dengan 0,6. Ada nggak jawabannya? Lupa gue. 0,6 dan hubungannya substitusi. Gitu. Kenapa hubungannya substitusi? Karena ketika harganya ini naik, harga kopinya naik, orang-orang konsumsi teh makin banyak. Artinya apa? Artinya mereka mensubstitusi konsumsi kopinya terhadap konsumsi teh. Tuh, apa namanya? Jadi mereka tukeran gitu kan. Oh, harga kopi naik, ya udahlah kita ngeteh aja. Tuh. Ini agak elegan gitu sih ngeteh. Nah, eh kemudian di itu tadi nomor 5. Oh, ini nomor 6. Nah, ini jadi ada yang kayak gini nih. Katakanlah ada awalnya ada di sebuah titik di sini, gitu kan. Kondisi pasar tuh di sini. Nah, kalau misalnya kondisi pasarnya lagi di sini, gitu kan. Nah, harganya harganya misalnya harganya tinggi nih di sini kan, harganya tinggi. Pas harganya tinggi, gitu kan, yang supply banyak di sini, quantity supply, tapi orang yang demand-nya sedikit. Gitu kan. Harganya di atas harga keseimbangan ya, di atas pertemuan ini. Nah, karena sekarang barangnya jadi banyak banget di pasar, kalau barang yang harganya apa, kalau barang yang di pasar itu rame, gitu kan, mudah ditemui, harganya murah, gitu kan. Beda sama barang langka, kalau susah ditemui pasti harganya mahal, tuh. Jadi karena di sini supply-nya itu tinggi, high supply, sehingga harganya akan turun. Harga akan turun drastis. Ketika harganya rendah banget, orang yang demand jadi banyak, sementara yang supply jadi sedikit, nggak mau nyuplai, gitu kan, hukum hukum penawaran kan. Tuh. Nah, karena orang jadi nggak mau supply, tapi banyak yang demand, harganya bakal naik, gitu kan. Ketika harganya naik, orang banyak yang supply, tapi orang nggak ada yang mau beli, harganya turun, gitu terus, sehingga lama-lama akan menuju ke harga pasar, gitu. Jadi ini kita lihat, ini makin lama makin kecil, lama-lama dia bakal ke tengah sini. Nah, itu apa namanya, proses apa atau model analisis apa? Ini dikenal dengan namanya teorema Cobweb. Ini yang D. Ingat aja jaring laba-laba, Cobweb. Tuh. Nah, ini sebenarnya kalau misalnya kalian suka iseng-iseng atau misalnya lagi nggak sengaja nemu berita
mengenai apa namanya, stok dari sebuah barang gitu kan, khususnya yang gue sering ikutin adalah barang elektronik, itu mengikuti tren seperti ini biasanya. Contohnya adalah kalau kalian tahu ada komponen namanya RAM, bagi kalian yang apa namanya suka apa namanya spek HP dan lain sebagainya pasti pernah juga lihat ada RAM, di mana chip RAM itu apa namanya awal tahun 2018 itu langka sehingga harganya mahal banget gitu. Terus kemudian 2019 barangnya malah kebanyakan, harganya turun. Terus kemudian tahun 2020 ini masih biasa-biasa aja tapi diekspektasikan itu akan apa namanya jadi sedikit lagi sampai dengan awal tahun 2021 katanya gitu. Nah, di mana ya gitu kalau misalnya lagi supply-nya banyak, perusahaan ini akan ini apa namanya jual di harga murah RAM-nya ini. Kenapa? Karena daripada ngendok di atau tertimbun bahasa Indonesia yang baiknya tertimbun di gudang, itu lebih nggak sehat katanya. Mendingan dijual aja dengan harga murah ngosongin gudang, tuh. Nah, terus apa namanya, itu jadi lebih murah, atau lebih menguntungkan bagi mereka untuk jual di harga murah daripada mereka menghentikan produksi katanya gitu. Nah, itu yang, apa namanya, yang kelihatan karena dia cepet. Kalau misalnya barang-barang yang nggak cepet kayak beras gitu kan, lama ya nunggunya ya, nunggu panen dan lain sebagainya. Itu, apa namanya, cenderung sulit kita ngelihatnya. Makroekonomi nomor 7, uang logam dan uang kertas dikategorikan sebagai uang giral, uang kartal, uang komoditas, uang sah, uang kuasi. Nah, apa namanya, dia termasuk kepada uang kartal. Jadi uang kartal tuh apa namanya, uang yang di ya uang logam dan uang kertas. Kalau misalnya set nah, kalau uang kuasi ini adalah eh apa ya biasanya gua ngejelasinnya bahasa susah sih. Cuma kalau contohnya itu adalah kayak di sini nih, kayak deposito, tabungan, simpanan falas punya siapapun. Jadi kayak jenis uang yang berada di bank yang diterbitin sama bank umum bukan Bank Indonesia. Bank Indonesia kan menerbitkan, meregulasi gitu kan, itu uang rupiah gitu kan, yang mana yang dipakai sehari-hari dan juga sistemnya tuh. Nah, sementara kalau uang kuasi ini yang kayak apa ya, diterbitkan sama bank-bank yang beda-beda aja gitu. Eh, kita di misalnya tabungan, deposito dan lain sebagainya itu termasuk pada uang kuasi. Uang sah ini gua ngasal bikinnya. Tapi ya uang kertas dan uang logam sah sih, kecuali uang mainan. Uang giral artinya uang yang ingat aja giral, giro gitu kan. Apa namanya? Berbasis kayak tabungan jangka pendek dan lain sebagainya. Sebenarnya dia beririsan banyak banget dan setahu gue malah kayak mungkin gak ada bedanya gitu antara uang kuasi dan uang giral. Kalau uang komoditas adalah uang yang berbentuk barang. Itu kan kayak misalnya apa ya? Kayak ya paling gampang contohnya adalah logam-logam mulia. Itu kan emas, perak, itu kan ya, dinar dirham itu. Terus juga mungkin barang-barang yang ini ya, barang-barang yang disepakati untuk bisa jadi transaksi di antara apa namanya orang perseorangan atau misalnya sekelompok tertentu itu bisa dianggap sebagai uang komoditas gitu. Contohnya apa? Kalau di apa item game misalnya, mungkin itu bisa jadi uang komoditas. Bisa jadi seperti itu. Nah, ini uang apa emas, perak dan perunggu itu merupakan uang komoditas. Jadi nomor 7 itu B. Mana dia? Oke, masih benar di sini. Terus nomor 8 C. Ya, benar. Nah, nomor 9, sebuah perusahaan mengalami ekonomi soft skill sepanjang hidupnya. Maka dapat dikategorikan sebagai, nah ini kemarin ada nih di soal terakhir-terakhir kan, di mana apa namanya ekonomi soft skill-nya itu jauh banget, panjang sekali hidupnya. Oh, mana ya? Nah, ini dia. Jadi kalau kita lihat ATC-nya turun terus nggak naik-naik ATC-nya. Gimana kalau misalnya teman-teman ingat, kalau misalnya teman-teman ingat,
apa namanya, yang ada yang dinamakan apa nih, ATC atau ya average cost lah ya. Ini quantity. Ketika kita meningkatkan quantity tapi ATC-nya malah turun, ini kita kenal dengan kondisi ekonomis of scale atau skala ekonomi gitu kan. Nah, kenapa? Ya artinya dengan kita produksi makin banyak, rata-rata biayanya makin murah, jadi lebih efisien gitu, menuju titik yang paling efisien. Nah, sementara, salah. Sementara dari sini ketika kita naikin kuantitinya, average total cost-nya malah naik ya. Nah, ini yang B namanya diseconomies of scale. Jadi sudah melewati skala ekonominya. Sebagai contoh apa? Sebagai contoh yang paling gampang adalah ini yang gue bilang, misalnya kita berpikir kapasitas produksi. Sebagai contoh gue pakai waktu itu yang paling sering adalah toko roti. Di mana toko roti punya sebuah oven besar gitu kan. Kalau misalnya teman-teman pernah lihat atau nonton liputan-liputan yang apa namanya orang bikin pizza gitu kan, itu kan ovennya kayak gede gitu kan, panggangannya. Katakanlah seperti itu. Nah, kalau misalnya oven itu difungsikan untuk produksi barangnya cuma satu, untuk manggang satu roti misalnya, artinya total biaya pengoperasian oven tersebut cuma ditanggung oleh satu barang aja, ya kan? Artinya dia bakal ya bebannya berat lah ya, kayak apa namanya, karena kita nginin oven gitu kan, perlu dibersihin, perlu apa namanya, dikasih minyak, terus listrik atau kayunya untuk buat apinya berapa lama, sekian dan lain sebagainya, lama pekerjaannya. Itu biayanya itu 100.000 setiap kali pemanggangan. Terus diemban oleh sepotong roti. Jadi sepotong rotinya biaya produksinya 100.000 cuma untuk manggangnya doang. Gede kan ATC-nya kan. Tapi sebenarnya panggangan itu kan bisa untuk memproduksi banyak sekali roti, ya kan? Karena ovennya gede kan. Nah, artinya kalau misalnya kita produksi makin banyak, kuantitinya makin banyak, itu apa namanya, produksinya, apa namanya, aduh, si apa ya bilangnya ya, ya biaya produksinya yang tadi 100.000 itu akan akan emban oleh lebih banyak roti. Ya 100.000 katakanlah bisa manggang 100 roti, artinya ya satu roti biaya pemanggangannya itu cuma 1.000, murah kan. Itu apa kita mikirnya kapasitas produksi aja, dia akan paling murah ketika apa namanya, eee, produksinya berada di pas di kapasitas produksi. Nah, yang jadi beda adalah kalau yang economies of scale itu akan terjadi ketika apa namanya, kita memproduksi lebih dari skala produksinya, gitu. Misalnya skala produksinya tadi misalnya 100 roti, terus kita maksain 101 roti, gitu. Yang akan terjadi adalah, ya apa namanya, biayanya naik lagi. Kenapa? Ya karena ovennya nggak muat gitu kan, banyak yang rusak dan lain sebagainya gitu. Apakah ntar overheating, apakah dia akan rusak, apakah apa namanya, dia akan melakukan pemanggangan ini jadi 2 kali, di 2 kali tapi 50 dan 51 roti misalnya kayak gitu, entahlah gimana. Cuma menyebabkan apa namanya, ATC-nya akan naik lagi. Nah, di pasar monopoli alamiah, dia tuh punya kapasitas produksi yang sangat besar sekali gitu, apa namanya, asumsinya seperti itu. Kalau gue biasanya itu apa namanya, ngasih contohnya ini agak jauh, itu kayak bayangin reaktor nuklir kata gue gitu. Atau apa namanya, energi nuklir itu dengan apa namanya, barangnya itu yang kecil, uraniumnya itu kecil, itu bisa memproduksi energi dengan sangat besar. Jadi untuk reaktor nuklir, apa nih misalnya, nah itu tuh mana nih ukurannya segini-gini aja, kan? Dipegangnya pakai pinset, kecil ya. Nah, artinya apa namanya?
dengan yang sekecil gini gitu kan, tapi alat prosesnya segede gini, sepabrik-pabrik gede banget gitu kan. Itu tuh skala produksinya sangat besar sebenarnya. Jadi kalau misalnya apa namanya, dia itu pakainya cuma satu biji gini doang, satu gini doang untuk produksi nuklir satu apa namanya pembangkit listrik gitu kan, itu kan buang-buang ini ya, buang-buang apa namanya, buang-buang biaya gitu. Pengoperasian ini semua cuma untuk satu yang kecil gitu biayanya mahal gitu. Dan apa namanya seluruh pabrik ini gitu kan, seluruh pembangkit listrik ini kapasitas produksinya besar sekali untuk listrik gitu kan. Dia bisa memproses jutaan atau ribuan lah ya, nggak usah terlalu baik, ribuan atau ratusan pellets, uranium pellets gitu. Nah, jadi ini bukannya sebenarnya nggak naik-naik, tapi ini saking besarnya gitu kan. Ya udahlah untuk nominal yang memungkinkan dia turun terus gitu. Nah, ini terjadi di pasar yang monopoli ala ya nomor 9 itu yang B. Iya, nggak salah. Monopoli ala ya. Terus eh nomor 10, seseorang pengangguran tidak kunjung mendapat pekerjaan karena kualifikasinya terlalu rendah, terus ia memutuskan untuk mengambil kursus keterampilan. Setelah ia memiliki keterampilan untuk memenuhinya, apa namanya kualifikasinya, ia tidak dapat bekerja karena nggak punya informasinya mengenai lapangan pekerjaan. Nah, ini termasuk dalam pengangguran apa nih? Nah, ini merupakan termasuk dalam pengangguran yang dinamakan pengangguran. Kok di sini gue jawabnya ini? Hmm, tahu gue kalau informasi. Oh, kalau informasi ya dia frictional. Gitu. Jadi dia mencari apa namanya pekerjaan yang tepat sama kualifikasinya dia gitu kan. Sebenarnya dia bisa kerja di mana gitu kan, tapi dia nggak tahu informasinya. Kayak kalau yang kemarin contohnya itu apa namanya, oh gue nggak suka di kantor ini, gue pengen cari kantor yang apa namanya nggak banyak bapak-bapaknya misalnya gitu, atau misalnya yang culture-nya itu have fun dan lain sebagainya. Nah, tapi karena nggak dapat-dapat karena nggak punya infonya atau misalnya dan lain sebagainya, itu namanya pengangguran friksional. Tuh. Kalau pengangguran struktural itu ya karena nggak memenuhi apa namanya kualifikasi dan lain sebagainya itu pengangguran struktural. Jadi memang nggak bisa dipekerjakan lah gitu intinya. Seperti itu biasanya. Nah, jadi nomor 10 itu lebih ke D. Nomor 11, keadaan pasar di mana terdapat masing-masing satu pembeli dan satu penjual. Oh, bingung kan? Kalau di apa namanya biasanya kita tahu satu penjual itu monopoli gitu kan. Terus terus ada monopsoni gitu. Ush, ush. Ada monopsoni. Dia itu monopsoni itu artinya pembelinya yang ada satu, tapi penjualnya banyak gitu kan. Nah, itu sebenarnya apa sih gitu kan. Nah, sebenarnya yang benar itu adalah uh, bentar, 11 itu jawabannya adalah D. Anjir ngantuk. Apa monopoli bilateral ini namanya gitu. Jadi penjualnya cuma satu, pembelinya cuma satu. Entah apa itu barangnya gue nggak pernah tahu gitu. Nih apa intermezzo aja siapa apa namanya good for you to know for your information ada yang namanya monopoli bilateral. Nah, kemudian nomor 12, Pak Jarwo merupakan memutuskan untuk kuliah karena tidak diterima bekerja sebagai perusahaan di berbagai perusahaan karena ijazah SMA-nya. Ia termasuk dalam kategori pengangguran. Nah, sekarang kan dia memutuskan untuk kuliah tuh. Jadi sebenarnya seharusnya ketika dia memutuskan untuk kuliah, dia tuh sekarang udah bukan pengangguran karena statusnya berubah dari yang awalnya pengangguran terus sekarang jadi bukan angkatan kerja karena dia udah nggak nyari kerja lagi dia fokus kuliah. Tuh, jadi dia hitungannya bukan pengangguran. 12 itu E. Mungkin gue kurang jelas ini ya ngasih timelinenya. Yang gue tanya tuh yang waktu dia jadi pengangguran atau apa. Tapi apa namanya clue-nya di sini adalah
kata kuncinya adalah dia memutuskan untuk kuliah. Jadi sekarang udah nggak nyari kerja lagi. Eh, ketika kita ngebahas pengangguran, kita juga harus tahu apa namanya arti dari bekerja itu sendiri, tuh kan? Dimana kata BPS orang yang bekerja adalah orang yang selama seminggu ke belakang, tuh kan selama pas ditanyain itu melakukan kebijakan, aktivitas, kegiatan yang apa namanya produktif, baik dibayar maupun tidak dibayar. Nah, apa namanya pengangguran adalah orang yang tidak melakukan pekerjaan, tidak memiliki pekerjaan atau apa, tidak bekerja lah pokoknya, tidak melakukan aktivitas tersebut, tapi aktif mencari kerja, berniat mencari kerja, atau mempersiapkan pekerjaan atau mempersiapkan usaha. Gitu. Jadi ada niat untuk kerja tapi belum kerja, itulah istilahnya. Nah, ketika dia memutuskan untuk berkuliah, di sini dia sudah tidak aktif untuk mempersiapkan diri, apa namanya, ya mempersiapkan pekerjaan, atau kayak oh ya gue minggu depan masuk kerja, gue harus nyiapin berkas bla bla bla. Enggak. Nah, atau misalnya, oke gue mau buka usaha, gue lagi ngurus izin bla bla bla. Enggak. Dia itu lagi sekolah. Anak sekolah. Hitungannya bukan angkatan kerja, sehingga bukan pengangguran. Begitu. Bikin saya. Terus diketahui jumlah penduduk di Indonesia jumlahnya 300 juta jiwa. Dengan 70%-nya ada di usia produktif, 30% diantaranya penduduk usia produktif adalah pelajar, mahasiswa, dan ibu rumah tangga, dari sisanya 80% bekerja. Maka berapakah tingkat pengangguran di Indonesia? Ini nggak serta-merta langsung ditambah kurang kali bagi aja. Tapi ada ininya lah. Ini dari 300 juta, atau si 100%, tadi katanya 70% itu usia produktif. Artinya 30% ya, itu tidak produktif. Ya, sini 90 juta, sini 210 juta. 2010, mantap. Mungkin kalau yang nilai gue gini deh. Nah, kemudian dari 210 juta ini atau 70% dari penduduk Indonesia, 30%-nya itu adalah bukan angkatan kerja. 30% dari 70% itu berapa? 21. Sehingga 21% atau senilai berapa nih? 63 juta. Sisanya artinya ada 157 juta orang, atau berapa nih? 70 kurangi 21, 969 kurang 49% dari penduduk di Indonesia itu merupakan apa namanya? Pengangguran, merupakan angkatan kerja. Nih gue tulisannya mantap juga, nggak kebaca bro. Angkatan kerja itu ada berapa tadi? 49%, itu merupakan berapa tadi? 157 juta. Dari angkatan kerja ini 80%-nya kerja, 20%-nya enggak. Berapa 20% dari ini? Berapa tingkat pengangguran Indonesia? Dari sisanya 80% bekerja. 80%-nya dari sini kerja, terus 20%-nya itu tidak kerja. Dari ini ya, dari 49% ya. Pertanyaan, berapa tingkat pengangguran di Indonesia? Ingat bahwa tingkat pengangguran terbuka statistiknya itu adalah jumlah yang menganggur, astagfirullah, per jumlah orang yang berada di angkatan kerja. Tuh.
berapa sih orang berapa persen sih orang yang nganggur dari semua yang ada di angkatan kerja, gitu kan sebenarnya statistiknya ya. Sebenarnya di sini udah dijawab 20%. 20% dari orang yang ada di angkatan kerja, ya kan? Nah, dari sisanya, artinya dari orang yang di angkatan kerja, 80% yang kerja. Yang nganggur berapa? 20%. Tuh. Jadi jawabannya 13 itu B. Pusing? Sama. 13B. Oke, muter-muter. Jadi di sini apa namanya? Gua ngasih kecohannya banyak sekali gitu kan, dimana oh ini harus dikurang kali bagi dan lain sebagainya. Tapi sebenarnya ketika kalian paham konsepnya itu sebenarnya nggak usah dihitung. Gitu kan, dimana tingkat pengangguran terbuka statistiknya dihitung itu dengan apa namanya, jumlah orang yang nganggur per jumlah orang yang berada di angkatan kerja tuh. Sedangkan katanya dari jumlah orang yang ada di angkatan kerja dari 157 juta atau 49%-nya dari masyarakat Indonesia. Kok 49 157 ya? Kayaknya ada yang salah hitung sebenarnya. Ya itulah ya. Apa, oh 59, enggak dong. 30, 21, 70, 49. Oke, kalau 49, 30%-nya itu 63, 70-nya 7, 147 ya? Ya, 147 harusnya. Jadi dari 147 orang yang berada di angkatan kerja, itu kan. Nah, 80%-nya dari 147 itu, jadi bukan 80% dari 300 juta ya, itu kerja, sisanya menganggur. Tuh, berapakah jumlah penganggurannya? Baru dihitung. 20% dikali 147. Berapakah dia? 0,2 kali 147. 29,4. 14B. Ya, masih bener gue di sini. B. Jadi ini gunanya yang ini itu untuk menghitung si nilai penganggurannya. Tuh. Mah agak ribet apa namanya, sengaja gue apa namanya agak susahin untuk di soal hitungannya. Pada pasar persaingan oligopoli, perusahaan menghadapi kurva MR berbentuk seperti apa? Nah, kalau di pasar oligopoli kita tahu dan sering sekali dibahas bahwa kurva demand-nya itu king atau patah oligopoli ya, yang bentuknya seperti di soal di nomor B yang ini. Ini maaf karena gua foto apa gua pakai udah gua gambar di ini gua gambar di apa sih namanya PPT terus gua crop ini nggak bisa sejajar gitu susah. Nah, apa namanya ketika kita tahu demand-nya itu gini yang B, gimana sih MR-nya gitu kan? Nih buka, nih apa? Gitu kan. Bentuknya itu sebenarnya kayak gini di A. 15 itu A. Jadi gimana sih cara bikin MR di oligopoli? Ini nggak usah terlalu ini, jarang keluar sebenarnya. Kayaknya nggak pernah keluar malah. Kecuali gue pernah nemu di mana ya? Di lomba apa? Ketika kita punya kurva demand-nya, itu ada dua sebenarnya gue bilang kan. Kurva demand-nya itu ada demand yang curam sama demand yang landai. Jadi ketika kita punya demand yang curam, ya katakanlah sampai mana ya? Sampai sini lah ya. Terus ini gue bikin jadi mana nih? Oke, terus ada yang patah ini. Gue bikin jadi warna merah.
Ingat bahwa kita udah ngebuktiin kalau misalnya marginal revenue itu apa namanya lebih curam dua kali lipat gitu kan, slope-nya lebih 2 kali lipat lebih besar daripada si demand-nya. Jadi kalau misalnya kita mau bikin kurva MR-nya itu sebenarnya kayak gini lah ya kira-kira. Ada kurva MR yang curam, ini akan gue bikin lebih tipis, salah. Terus kemudian putus-putus. Terus kemudian ada kurva MR yang landai. Gambar yang baik dan benernya bingung gue. Sayang cinta. Nah, ketika kita punya titik perpatahannya, itu ada di sini. Tuh. Nah, yang akan terjadi adalah sebenarnya gambarnya jadinya gini nih. Eh, mana ya? Eh, mana sih tadi? Yang sendiri. Nah, gini. Ini gambar kayak gini. Jadi ada yang curam, ada yang landai, ini ada yang lebih curam sebenarnya kayak gini harusnya. Nah, terus di sini ada yang eh vertikal. Jadi ketika gimana gambarnya? Nah, jadi kita bakal ngambil yang apa namanya landai dulu, yang hitam dari sini sampai titik pertemuannya, ya, sampai sini. Kita bakal pakai yang ini untuk MR-nya. Tapi kemudian dia bakal jadi garis lurus vertikal sampai kita ketemu yang curam. Ribet lah ya. Jadi ada yang landai, terus kita bakal pakai garis si vertikal ini, vertikal sampai ketemu yang curam. Gitu. Jadi gambarnya kayak patah gitu. Diingat aja lah apa namanya gambarnya. Agak susah emang. Gak bakal ditanyain kok untuk gambarnya kayak gimana. Gue cuma ngejelasin aja. Jadi kalau misalnya dilihat, eh, nah ini rapinya beginilah ya. Oh shit. Nih, jadi ini MR dari yang landai kan yang ini. Yang pertama. Kemudian dia patah, terus dia ngambil horizontal sampai ketemu MR dari yang ini, yang lebih curam. Tuh. Jadi ini gambarnya unik gitu kan. Bisa di apa namanya di apa? Untuk nomor 15 itu jawabannya A. Apa ini gue? Sini, nggak salah kan. Kemudian untuk nomor 16, nah ini manajemen, tuh apa namanya, semakin jarang ditanyakan untuk sekarang, tuh kan, kecuali koperasi paling kadang ada satu soal. Menurut teori, jadi ada seorang tokoh, bukan sebuah dong, seorang tokoh namanya Maslow. Dia tuh bilang bahwa orang itu punya motivasi dalam melakukan sesuatu, tuh kan. Nah, jadi dia bilang bahwa oh, orang itu berperilaku demikian, khususnya di manajemen itu di organisasi karena beberapa alasan, tuh kan. Nah, dia bikin sebuah piramida. Nah, terus dia bilang apa namanya, orang itu akan memenuhi kebutuhannya yang dasar dulu sampai dengan uh, yang paling kompleks. Nah, ini gue males gambarnya. Ah, kecil. Oke, better. Nah, jadi yang paling pertama, orang itu akan memenuhi kebutuhan fisik, fisiologis, fisik, fisika, fisik. Apa? Tuh minum, tuh makan.
tempat tinggal, butuh tidur, pakaian, dan bereproduksi dari pasangan. Jadi ketika seseorang itu dipekerjakan, utamanya motivasinya adalah punya duit, biar bisa makan dan minum, itu kan. Nah, kalau misalnya sudah terpenuhi oleh kantor, gitulah, apa oleh pekerjaannya dia, dia kemudian akan menimbang-nimbang apakah pekerjaan tersebut dia bakal pindah atau enggak, gitulah ya. Apakah dia akan lanjut atau enggak, tergantung dari safety-nya. Personal security, employment, resource health, property. Apakah itu aman bagi dia? Apakah banyak resikonya dan lain sebagainya. Jadi kalau misalnya sudah berkecukupan, ya apa namanya, orang gajinya udah decent, udah mencukupi. Nah, dia kemungkinan besar itu akan memilih pekerjaan yang lebih aman. Oh, saya resign deh gitu kan. Saya udah mikirin keluarga nih, gitu kan. Nggak mau lagi apa namanya manjat-manjat tebing buat nginin batu misal dari gunung. Tuh, nggak mau lah saya nyari kerjaan yang santai-santai aja. Kasihan anak istri. Tuh. Nah, kemudian kalau misalnya udah aman, dia mencari nih apa lingkungan sosial ya. Tuh. Baru nih, apakah teman kerjanya nyaman apa enggak? Kan? Apakah ada sense of belonging dan connection gitu. Nah, terus kemudian apakah pencapaiannya di apa namanya diakui? Apakah ada reward? Apakah dia naik jabatan gitu kan? Dan lain sebagainya. Terus yang terakhir adalah passion, self actualization, gitu kan? Saya pengennya jadi guru gitu. Ya udahlah saya mau jadi guru aja. Setelah ini semua terpenuhi. Tuh. Kadang orang ada yang kerja nggak sesuai passionnya, kenapa? Ya karena dia memenuhi kebutuhan ini dulu nih, yang di bawah-bawah dulu, gitu kan. Ya, saya mau sih jadi guru gitu, tapi saya aja sekarang belum bisa memenuhi kebutuhan saya, gitu, kebutuhan makan. Yang penting saya bisa makan dulu lah gitu kan, masalah saya mau jalanin passion saya, ngajar dan lain sebagainya, yang tar aja lah, yang penting saya bisa makan, ngehidupin keluarga, kayak gitu. Nah, jadi kalau kata Bapak Maslow, tingkat tertingginya apa? Tingkat tertingginya adalah eee, self actualization tuh, mencari jalan yang mengembangkan potensinya secara optimal gitu. Jadi dia menikmatinya jadi apa, tuh. Hmm, hmm, betul. Nah, terus kemudian nomor 17, untuk pengaturan barang yang disusun sehingga tidak diperlukan gudang atau, penyimpanan untuk proses produksi. Jadi ini apa namanya, sebutan kayak apa namanya, istilah-istilah aja. Jadi ada metode produksi di mana mereka tuh nggak perlu gudang. Jadi pas butuh barangnya datang. Tuh, pas butuh barangnya datang, pas butuh barangnya datang. Itu namanya just in time inventory control. 17D. Ini sekedar tahu aja. Ini banyak yang apa namanya informasi-informasi pengetahuan umum yang gue tambahin di sini. Dan banyak juga dari ini yang apa namanya eh apa ya bilang ya eh nggak banyak keluar untuk di OSN sebenarnya. Kayak KSN namanya sekarang ya. Tapi banyaknya keluar di lomba-lomba kayak di kampus-kampus gitu. Kok masih sering nemu. Nah, proses membawa barang mentah, kemasan, jasa, dan informasi dari supplier ke produsen, dari supplier, dari supplier barang mentahnya ke produsen atau si pabrik yang mau buat barangnya, itu dikenal dengan yang namanya inbound logistics. Inbound, memasukkan logistik. Tuh, itulah apa namanya info-info baru untuk apa namanya manajemen ya. Baca-baca aja. Nggak usah terlalu di ini. Jarang kok untuk keluar. Kalau fokus kalian untuk OSN doang. Nah, untuk nomor 19, PPF, eh, Production Possibility Frontier atau PPC, Production Possibility Curve, itu punya slope yang negatif. Nah,
Atau kalian ada yang lupa atau yang nggak tahu? Wah, cancel Pak, cancel Pak, cancel Pak. Nah, apa sih itu PPF? Ini kemarin keluar nih di ujian untuk maba mahasiswa baru. Ada deh. Nah, jadi PPF, oh mana nih? Salah. Itu merupakan gandeng banget. Sebuah kurva yang ngegambarin kemungkinan produksi dua barang, X1 dan X2. Nah, tapi dengan menggunakan seluruh kekuatan yang ada, dengan seluruh sumber daya yang ada. Bentuknya gini. Tuh, biasanya bentuknya gini. Apa maksudnya? Jadi kalau misalnya sebuah perusahaan atau biasanya dipakai untuk sebuah negara itu apa namanya eh, melakukan produksi dengan segala resource yang dia miliki gitu kan, anggarannya dipakai semua, semua orang dipekerjakan gitu kan, terus mesin-mesin dipakai. Nah, itu tuh akan eh, apa namanya memungkinkan dia untuk produksi entah kombinasi-kombinasi di dalam ini, di dalam si kebanting di dalam si kurvanya. Jadi misalnya kalau mau produksi X1 aja, dia bakal bisa produksi sebanyak ini. Kalau mau produksi X2 aja, dia bisa sebanyak ini. Atau bisa produksi di sekitar sini. Gitu. Kenapa apa namanya downward sloping dia? Kenapa dia mengarah ke bawah? Karena ada yang namanya trade off, mana nih? Kursornya mana? Atau opportunity cost. Nah, saat semua sumber daya digunakan, sebuah perekonomian hanya dapat memproduksi sebuah barang lebih banyak dengan mengurangi barang lainnya. Jadi ketika semua orang disuruh kerja, gitu kan, terus semua orang suruh produksi, sumber daya dipakai semua, gitu kan. Oh, apa namanya, sumber daya alam dan lain sebagainya dipakai. Nah, apa namanya, ketika kita pengen nambahin barang X1, barang satu, itu cuma bisa dilakukan ketika kita ya udah deh kita mau nambahin X1, X2-nya kita kurangin. Tuh. Kenapa gitu? Ya karena kita nggak bisa afford, nggak bisa apa ya, membiayai ini apa namanya atau ya nggak punya input untuk memproduksi X1 lebih banyak karena udah maksimal. Itu apa namanya? Balik lagi ke kenapa ini? Apaan lagi nih? eh Ininya. Jadi 19 itu adalah B. 19 B. Tuh. Kemudian nomor 20. Pada saat Anita belum memiliki pekerjaan, ia harus mengeluarkan uang sebesar 1 juta untuk memenuhi kebutuhannya selama 1 bulan. Setelah Anita bekerja dan memperoleh penghasilan 5 juta, ia dapat menabung sebesar 4 juta. Hah? Oh, 400 ribu, maaf. Oke, panik gue. Kok 4 juta? Gede banget. Berdasarkan data tersebut, maka fungsi konsumsi Anita dapat dinyatakan sebagai berikut. Nah, ketika kita ngomongin fungsi konsumsi, ingat bahwa konsumsi itu merupakan fungsi dari konsumsi otonom ditambah marginal propensity to consume dikali Y atau YD terserahlah disposable income. Sementara savingsnya itu merupakan minus channel ditambah MPS kali Y. Nah, eh, ketika yang nggak punya pekerjaan, ya dengan kata lain, dia nggak punya pendapatan, dia mengeluarkan uang 1 juta untuk memenuhi kebutuhannya, dia konsumsinya 1 juta, artinya channelnya adalah 1 juta. Tuh. Jadi kita udah tahu nih, C-nya sama dengan 1 juta plus MPCY, S-nya sama dengan minus 1 juta plus MPSY. Setelah Nita bekerja dan memperoleh penghasilan sebesar 5 juta, itu kan tabungannya sama dengan 400 ribu. Nah, di sini ketika Y sama dengan 0,
tabungannya adalah minus 1 juta, ya kan? Ketika dia nggak punya pendapatan, dia konsumsi 1 juta, ya tabungannya ngurang 1 juta kan. Tapi kemudian, ketika Y sama dengan 5 juta, tabungannya jadi plus 400.000. Berapa nih delta Y-nya? 5 juta. Berapa delta tabungannya? Dari minus 1 juta jadi 400 juta. 400.000, sorry. Jadinya perbedaannya adalah positif, naik dia kan? Naik 1.400.000. Sebenarnya kita bisa dapat MPS di sini. Mana marginal propensity to save adalah berapa sih tambahan savings per Y yang kita dapat. 1,4 juta per 5 juta. Berapa? Berapa deh? 1,4 bagi 5. 1,4 bagi 5. 0,28. Mana nih? 0,28. Kalau kita tahu MPS-nya, kita tahu MPC-nya. 1 min MPS sama dengan 0,72. Artinya fungsi konsumsinya C0 1 juta, cari yang 1 juta, ini 1 juta, ini minus 1 juta, B dan C salah. Cari yang MPC-nya 0,72. Ini kan, yang A, 20A artinya. Aduh. Begitu. Perhatikan tabel berikut. Hitunglah indeks harga dan dengan tahun dasar 2014 dengan menggunakan metode Las Perez. Waduh. Hitung dong. Jangan. Dengan tahun dasar 2014, indeks harga tahun. Oh, harga tahun 2015 ya. Nah, gimana sih Las Perez? Apa sebenarnya semuanya sama ya? Oh, salah dong. Tinggal pembobotan aja pakai yang mana? Nah, ini pakai yang tahun dasar. Nah, artinya ketika kita punya gue bingung. Oh, enggak gitu. Mana nih? Shit. Ini misalnya harga ini barang A, terus kemudian kita ada barang B, ada barang C. Nah, untuk barang A di tahun 2014 itu harganya 500, yang dibeli adalah 50. Terus barang B itu harganya di tahun 2014 itu adalah 1000, kuantitasnya adalah 100. Kemudian C harganya itu adalah 800, ini adalah 60, kuantitasnya 60.
Mungkin ini akan gue bedain warnanya. Nah, kemudian di tahun 2015, ini artinya 800, ini 40, 1200, 100, 1000, 80, 1080 Ti. Nah, apa sih Anda? Menggunakan metode Las Perez, kita cari nih, berapa harga tahun I dikalikan dengan kuantiti tahun 0 untuk tiap-tiap barangnya. Nah, artinya untuk indeks tahun 2015 dengan tahun dasar 2014, itu kan, eh kalau misalnya PI Q0, kan, untuk barang A, berapa sih harganya? Harganya 800, harga tahun I. Kuantitinya 50. 400 kali 50 ditambah tambah barang B harganya segini dikali kuantitinya tahun ini tambah harga barang C kali kuantitinya. Nah, sekarang kita ngitung berapa sih P0 kali Q0. Harganya dikalikan dengan kuantitas tahun dasarnya sama aja. Jadi sama-sama tahun dasar ya. Nah, kita udah nemu berapa indeksnya. Harus tinggal dibagi aja kan sama dengan yang atas dibagi yang bawah. Nah, ini kalau masih pakai satuan, tapi untuk indeks biasanya nanti ada dikali 100. Ada yang kepencet kah? Oh, enggak. Artinya jadinya 127,1676. Ada nggak ya? 102. Shit, nggak ada yang mepet. Nomor 21. Nggak ada di sini jawaban emang. Wah, apakah harusnya gue bikinnya pakai ini? Pakai plastik. Tuh, paling mendekati ke 126,1. Empat tipu gue ya? Ya udahlah. Tuh. Ini sebenarnya jawabannya nggak ada. Tuh, anulir aja, ntar gampang. Tuh, cuma metode perhitungannya seperti ini. Jadi apa namanya? Harga tahun 2015-nya kalikan dengan kuantiti tahun dasar per harga tahun dasar dikali kuantiti tahun dasar untuk semua barang. Jadi kita tambahin dulu nih. Oh, harga A dikali kuantiti A tapi tahun sebelumnya, harga B dikali kuantiti B, terus harga C dikali dengan kuantiti tahun kuantiti C tapi tahun 2014. Gitu. Nah, komentar gue adalah untuk beberapa di antara kalian sebenarnya kemarin tuh gue sempat ada yang lihat ngerjainnya gini. Karena dia bentuknya sigma. Oh, harga tahun I dikalikan dengan kuantiti tahun 0. Dia ngerjainnya jadinya. Jadi kalau ada 3 barang gini, PA ditambah PB ditambah PC dikali dengan kuantiti A ditambah kuantiti C tambah kuantiti B. Nah, ini salah. Seharusnya PA dikali QA ditambah PB dikali QB tambah ya PC kali QC dan seterusnya barangnya ada berapa.
Nah, sekarang masalahnya itu kita pakai kuantitinya yang tahun mana? Jadi kuantiti A, tapi tahun 2014 karena kita pakai Las Vegas. Tuh. Kalau pakai passion nanti ya pakai tahun yang lagi berjalan aja gitu kan. Nah, gitu apa namanya yang komentar gue adalah ini jangan jangan kayak gini tapi dia dikaliin dulu terus ditambah dari yang dikaliin ditambah dari yang dikaliin kan sebenarnya kan gini kan seharusnya tapi rumus-rumus dan buku-buku biasanya nulisnya langsung sigma PIQ 0 gitu jadi agak membingungkan tuh jadi 21 paling dekat sebenarnya A mungkin kalau gue tipe tapi ya udahlah gue benerin aja kalau misalnya ini Hah, ini ada data uang tuh kan ada uang koin, uang kertas, uang giro, simpanan berjangka dan valuta asing yang termasuk dalam M0. M0 itu apa? M0 ada uang eh kartal. Uang kartal adalah uang kertas plus uang koin. 70 plus 150. Jadi dua-dua itu jawabannya A. Tuh. Aduh. Kalau misalnya ada eh apa nih? Plantation tuh perkebunan karet. Terus mereka eh bersatu tuh kan dengan perusahaan latex yang karet yang udah diproduksi terus kemudian bareng lagi sama perusahaan ban. Nah, ini apa namanya disebut dengan ini manajemen juga ini disebut dengan ya ini nih combined vertical business 23 hmm? Oh B maaf vertikalnya yang B sorry halu bacanya yang B vertikal jadi dari barang mentah ke barang jadi itu hitungannya vertikal jadi gini salah eh, jadi kalau misalnya ada input itu kan misalnya hasil perkebunan dan lain sebagainya terus ada proses kemudian ada output ketika ini ada dilakukan oleh perusahaan berbeda perusahaan A perusahaan B dan perusahaan C terus kemudian mereka bersatu ini disebut sebagai vertikal ya mereka entah itu merger akuisisi dan lain sebagainya itu uh, apa namanya kita kenal sebagai kombinasi vertikal. Nah, kalau yang horizontal gimana? Jadi kalau di horizontal itu skemanya nggak gini. Jadi katakan ya, katakan uh, dari input asosiasi petani karet gitu, misalnya petani karet cuma satu asosiasinya beli dari situ, terus kemudian proses. Nah, karet itu bisa dipakai untuk beberapa hal. Tuh, misalnya uh, ban. Misalnya tadi kan ini contohnya ban, ya. Ban motor sama ban mobil. Atau perusahaan ban mobil satu, perusahaan ban mobil dua gitu misalnya. Itu hitungannya adalah horizontal. Jadi masih ada di satu jenis kelompok proses yang sama, entah itu proses bikin barang input, proses untuk memproses, proses mengasih apa namanya jual barang outputnya kayak distribusi dan lain sebagainya. Jadi masih satu ini. Jadi ini kan sama-sama memproses karet gitu kan, hasilnya sama-sama ban. Nah, ini namanya ini apa namanya horizontal combination. Nah, yang unik lagi adalah kalau misalnya mereka kerjasama gitu kan, merger atau apapun itu, akuisisi dengan perusahaan yang nggak ada hubungannya sama dia, nggak ada hubungannya sama sekali di industri tersebut. Misalnya perusahaan ban mobil, terus tiba-tiba dia merger sama eh apa misalnya eh Indomaret gitu. Apa namanya entah itu pasar swalayan atau ini minimarket nggak ada hubungannya kan itu namanya konglomerasi gitu
Nah, apa namanya, contoh konglomerasi yang paling sering gue bicarakan sama teman-teman gue adalah kayak contohnya Trans. Trans itu udah punya hotel, udah punya taman bermain, udah punya media TV, ya kan, udah punya apa lagi? Eh, oh, tempat belanja, ya kan. Nah, itu artinya dia sudah konglomerasi. Bisa disebut sebagai perusahaan konglomerat. Tuh, jadi yang nomor 23 itu B. Terus kemudian 24, sebuah pasar permintaannya itu ini, supply-nya itu ini. Pemerintah itu ngasih subsidi 10 tiap produk yang dibeli atau dijual. Sehingga berapa sih subsidi yang harus diberikan, gitu kan. Nah, ini kecilin kali ya. Nah, mana nih? Ketika kita punya demand-nya, itu adalah P sama dengan minus Q ditambah 550, salah, sorry. Sementara supply-nya, quantity sama dengan P sama dengan quantity plus 200. Ketika ada subsidi sebesar 10, nah ini tinggal dipilih aja sebenarnya subsidinya mau dikasih ke siapa. Katakanlah yang paling enak tuh sebenarnya bagi gue adalah subsidinya dikasih ke produsen. Ketika dikasih ke produsen, kita akan substitusi P-nya jadi P dikurangi subsidi. Jadi seharusnya setelah kita memberikan subsidi kepada pasar, harganya akan turun gitu kan. Sehingga P min 10 sama dengan Q ditambah 200, sehingga P sama dengan Q ditambah 210. Ini after subsidi, mungkin gue taruhnya ini ya. P subsidi. Nah, kemudian demand-nya kan nggak berubah nih, gitu kan. Katakanlah dia nggak dapat apa-apa. Sehingga ketika kita pengen cari pasar yang baru, berapa nih? Harusnya kan P demand sama dengan P supply, atau quantity demand sama dengan quantity supply sama aja lah. Minus Q ditambah 550 sama dengan Q ditambah 210. Sama dengan sini jadi 340 sama dengan 2 Q, Q sama dengan 170. Artinya, keseimbangan baru yang ada di pasar itu adalah sebesar 170 barang yang terjual. Harganya bodo amat di sini sebenarnya. Nah, ketika kita ngomongin apa namanya? Ketika kita udah dapat kuantitasnya, berapa subsidi yang harus dikasih? Ingat, subsidinya itu diberikan per barang. 10 katanya. Karena kita sudah dapat berapa banyak barangnya, tinggal kaliin aja, gitu kan. Oh, artinya ada orang yang beli 10, ada orang-orang masyarakat itu belinya 170. Karena per barang disubsidi 10, artinya 170 dikali 10 adalah besaran subsidi yang diperlukan. Jadi jawabannya D. Gitu. Eh, per 20 ini 20 berapa nih? 24. Ini gue udah salah kan? Enggak kan ya? Oke. Nah, itu dia. Makanya gue cari apa namanya? Matematika gue mana yang salah lagi. Ada di bentar. 100, 300 apa? Payment 10 ini di ruas kanan. Bedanya apa ya? Hmm, plus 190. Artinya plus di sini ya. Eh, oh, oke, maksud lo gitu ya.
Iya, artinya di sininya ya yang oh, iya iya iya, benar 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 benar. Benar benar, karena ini udah langsung P sama dengan ya. Ah, iya. Biasanya kalau yang ini tuh harus artinya kalau yang kayak gini tuh ketika kita punya bentuknya tuh Ki sama dengan ya. Artinya karena di sini P-nya udah ketahuan, P-nya itu adalah Ki plus 210, artinya ya udah aja P dikurangi subsidi adalah ini dikurangi 10 kan. Iya bener juga. Thank you, thank you. Oke, artinya ini 190. Kalau ini tuh kalau udah bentuknya Ki sama dengan gitu ya, ya baru di ini. Ya kalau di sini, iya ya, masa ketika P satunya sama dengan Ki ditambah 200, pas dikurangin malah jadi Ki plus 210 ya? Oke, benar benar benar. Thank you, thank you. Artinya sininya jadi 360 nggak sih? Ya, 360 nih 180. Jadi butuhnya 1800 C. Mantap, mantap. Hmm, thank you, thank you. Kenapa nih? Oh, kemudian, kayaknya gue soal nomor 2 banyak manajemennya juga. Soal 2 maksudnya. Hmm. eh untuk di nomor 25, ini tadi nomor 24 itu C, oke. Set, ganteng banget. Nomor 25, dalam memasarkan sebuah barang terdapat 4 P yang harus diperhatikan. Jadi ada ketika kita marketing sebuah barang, jadi 4 P of marketing, itu ada yang namanya 4 tadi 4 P itu untuk apa ya, memarketkan sebuah barang secara apa ya dibilangnya berhasil efisien lah. Itu ada yang namanya product placement dan uh, pricing dan promotion. Yang enggak itu purity. Jadi pertama desain produknya gitu kan. Produknya apa? Apakah akan laku apa enggak? Apakah banyak orang yang pakai apa enggak? Diperuntukkan untuk siapa gitu kan. Terus placement itu apakah kita menempatkan barang itu secara baik atau enggak? Itu akan apa namanya berpengaruh pada ini kita, marketing kita. Eh oh, ternyata gini. Terus apa namanya? Kayak misalnya, janganlah Anda sorry di depan rumah gue gandeng banget soalnya. Cuma di kalian harusnya nggak kedengeran. Apa namanya? Ada tadi kan placement. Placement itu kayak misalnya jualah barang-barang A itu di tempat yang mana banyak orang-orang yang nyari barang A. Gitu. Misalnya kayak janganlah jual bir dekat masjid atau dekat apa namanya? markas ormas Islam gitu. Yang ada digerebek dan gak bakal dibeli gitu kan. Jualah apa namanya bir itu di tempat hiburan-hiburan yang banyak apa namanya pelanggan dari luar negeri gitu misalnya kayak di Bali gitu kan terus di misalnya di bandara-bandara internasional gitu kedatangan dan lain sebagainya placement yang baik gitu kan apa namanya bukalah makanan-makanan ringan dan lain sebagainya tokonya itu di tempat orang-orang yang banyak menginap misalnya kayak hotel atau misalnya rumah sakit gitu kan. Jangan naruh snack tapi di food court atau misalnya di bazar makanan terus jualnya snack yang ece-ece gitu di sebuah festival. Menurut gue sebenarnya itu kurang baik apa namanya karena kalau misalnya orang pada kondisi jam makan siang dan lain sebagainya itu umumnya orang nyarinya makan berat ngapain lu jualan snack kayak gitu. Placement itu juga cukup penting gitu kan. Ya walaupun nanti ada studinya sendiri lah gue kurang baik ya untuk berbicara mengenai manajemen. Kemudian pricing ya harganya yang wajar gitu kan. Nah, terus kemudian ya promosi gitu kan. Nah, bagaimana kita bisa mendekatkan diri kepada masyarakat. Tuh. Hey, ini loh apa namanya produk kami gitu kan. Biar bisa diingat sama masyarakat gimana gitu kan. Terus apa namanya?
biar bisa diakses sama masyarakat kayak gimana dan lain sebagainya. Nah, ini nomor 26, data kegiatan ekonomi suatu negara berdasarkan data di atas personal income. Ya, jadi belum sampai di disposable income. GDP dikurangin net foreign asset, dikurangi penyusutan, dikurangi dana sosial, ditambah transfer payment, dikurangi pajak tidak langsung, dikurangi laba ditahan, tapi nggak dikurang pajak langsung. Karena pajak langsung ini dari personal income ke disposable income. Hasilnya kalau di kalkulator gua itu adalah mana ya? Ini nomor 26. Nomor 26 itu adalah C, 545 itu. Seharusnya kalau ininya dihitung semua sih harusnya jadi 525 seingat gue. Tapi karena kita pajak langsung yang nggak dihitung, karena itu ke ini, ke apa namanya, disposable income, jadinya 545 itu. Kenapa tuh? Bukan. Apabila pertumbuhan ekonomi dirasa lesu, pemerintah dapat melakukan rangsangan dengan melakukan pemerintah ya, menurunkan suku bunga, memudahkan pemberian kredit, mengeluarkan surat utang pemerintah, membatalkan pembangunan infrastruktur, atau memberikan transfer payment. Ini gue bikin berapa? Tahun lalu artinya. Tapi kelihatannya sekarang sebenarnya. Apa sih yang bisa dilakukan oleh pemerintah? Kalau pemerintah, artinya di sini sorotannya adalah ini ya, apa namanya, kebijakan fiskal. Kebijakan fiskal apa yang harus dilakukan ketika perekonomian sedang resesi atau sedang lesu? Tuh. Nah, yang harus dilakukan adalah kebijakan fiskal ekspansif. Mana di sini yang fiskal ekspansif? Fiskal ya. Itu adalah memberikan transfer payment. Ngasih beasiswa, ngasih bantuan. Ya sekarang kan ada yang bantuan apa? Untuk yang orang yang punya BPJS Ketenagakerjaan yang 600.000 sebulan dan lain-lain sebagainya. Jadi yang E. Terus 28 kekurangan dari GDP untuk mengukur tingkat kesejahteraan di suatu negara itu tidak menunjukkan persebaran. Nah, yang 28 itu yang B. Ya, yang B. Tidak menunjukkan persebaran kesejahteraan. Jadi memang sih apa namanya negara yang GDP-nya lebih besar, itu secara logika seharusnya dia punya kesejahteraan yang lebih tinggi gitu kan, artinya dia makin kaya. Tapi ya apa namanya dia nggak ngitung bahwa bisa jadi di negara yang kaya tersebut orang yang kayanya sedikit gitu kan, tapi kekayaannya gede banget, terus banyak orang miskinnya gitu. Nah itu yang apa namanya tidak diperhitungkan di GDP. Jadi yang 28 itu adalah mana tadi? Yang B. Kemudian 29 pada pasar oligopoli akan terbentuk kondisi kecuali rigidity of price terbentuk, produsen menghadapi dua kurva demand iya, produsen menikmati supernormal profit iya, karena dia apa namanya barriers to entry. Jadi orang-orang ketika ngelihat ada yang profit gitu kan, ada yang economic profit nggak bisa masuk, jadi nggak bakal jadi zero economic profit, nggak bakal jadi normal profit. Terjadi persaingan dengan harga, iya, perusahaan menghadapi keadaan free entry. Nah, ini kebalikan yang tadi gue omongin kan. Nah, kondisinya itu ada barriers to entry. Di 29E. 30, perusahaan akan menikmati keadaan yang sangat efisien. Efisien, di sini gue bilangnya efisiensi. Itu pada saat mana? Apakah saat AVC sama dengan MC di long run? Apakah AVC sama dengan ATC? Apakah MC minimum? Apakah AVC minimum? Apakah AVC sama dengan FC sama dengan ATC? 30 yang gue tidak pernah tahu ada titiknya. Itu mungkin sebenarnya bisa jadi ada di satu kasus tertentu, cuma gue nggak pernah lihat dan gue nggak pernah mau bikin ininya karena pasti ribet mikirnya, ngitungnya. MC minimum enggak, AVC minimum. AVC tidak akan pernah punya titik minimum. Dia menurun terus sampai akhir hayat. Kemudian AVC sama dengan ATC itu terjadi di long run, ya kan? Ketika ATC-nya nggak ada gitu kan. AFC-nya nggak ada karena dianggap AVC. Yang benar itu yang A. Kenapa AVC sama dengan MC di long run? Karena di
Mana tadi nggak ada. Karena di long run, di jangka panjang, di JK panjang, AVC sama dengan ATC. Dan kita tahu bahwa ketika ATC-nya minimum, MC-nya memotong. Keadaan itu paling efisien ketika ATC minimum. Kenapa? Ya karena pada titik itu kita memenuhi kapasitasnya atau average total cost-nya. Jadi biaya produksi per barangnya itu paling rendah. Itu efisien, cost efisiensi kan. Itu. Nah, ini efisien secara biaya. Apa nih? Dalam ilmu manajemen, pandangan terhadap perspektif pribadi sehingga seorang manajer tidak dapat menyadari perbedaan di antara orang-orang harus dihindari. Hal ini dikenal juga apa namanya? Ini sebutan aja nomor 31 ya, for you to know parochialisme. Tuh. Terus apa namanya? 32, aktivitas pelaku usaha untuk menjual izin atau untuk mendirikan usaha yang menggunakan sistematika, logo dan nama dari organisasi tersebut ya, oleh orang lain yang memberikan izin tersebut adalah jadi beli izin itu kan untuk pakai namanya, nama mereknya, untuk pakai logonya, untuk pakai metode produksinya, untuk pakai barang-barang diproduksinya gitu kan. Itu apa namanya? Itu namanya franchising, waralaba itu. Jadi kita beli hak. Contohnya paling gampang adalah makanan cepat saji di Indonesia. Tuh, dimana mereka, misalnya gue pengen buka restoran cepat saji, ya gue tinggal bilang aja, saya pengen bikin, berapa bayarnya? Sekian ratus juta atau sekian miliar. Oke, gue bayar. Kemudian gue udah tuh, boleh bikin restoran cepat saji tersebut. Apa gue belinya? Misalnya KFC atau misalnya McDonald's. Gue bikin Burger King. Gue bikin. Itu punya gue. Cuma gue, apa namanya, atas nama dan metode produksinya ya McD gitu kan. Apa namanya, KFC, Burger King, dan lain sebagainya. Tiga-tiga, ini gue punya manajemennya kayaknya di sini. Ya, apa namanya, eh, informasi aja lah buat kalian lah. Pembatasan tak terlihat untuk seorang pekerja yang biasanya terjadi pada wanita sehingga mereka tidak dapat mencapai tingkat yang lebih tinggi di pekerjaannya, itu dikenal dengan diskriminasi sebenarnya, tapi yang di sini kasusnya adalah glass ceiling. Tuh. A. Makanya biasa ini jadi concern banget di apa namanya, di perekonomian, sosial, dan juga manajemen, karena di beberapa waktu itu sangat sulit mencari apa namanya, CEO-CEO atau misalnya petinggi-petinggi perusahaan yang gendernya wanita. Walaupun sekarang sudah jadi lebih baik gitu, tapi masih apa ya, masih minim lah ininya. Jadi apakah eh, banyak peneliti yang bilang apakah sebenarnya ada preferensi tertentu untuk menjadikan kepala perusahaan itu adalah seorang laki-laki. Tuh. Apakah ada glass ceiling di perusahaannya? Nah, pada masa sekarang, bank sentral tidak dapat mengontrol jumlah uang yang beredar. Ah, tidak bisa mengontrol secara sempurna harusnya ya, gue nulisnya, tapi ya gitulah. Terdapat dua fenomena yang menyebabkan sasaran uang beredar bank sentral tidak mencapai tujuan melalui rumus yang ini dikali 1/RR, itu rumus yang nggak bekerja. Satunya adalah keinginan masyarakat untuk memegang uang. Gitu. Jadi nggak 100% duitnya balik lagi ke sistem perbankan, yang mana harusnya di apa namanya, di metode perhitungan yang ini, oh berapa jumlah uang beredar? Jumlah uang beredar adalah jumlah uang awal atau deposito awal dikali 1/RR, bukan apa, reserve requirement ratio atau giro wajib minimumnya. Nah, ini nggak jalan kalau misalnya ada dua hal. Salah satunya itu orang-orang nyimpen duit di kantong, di dompet, di brankas, gitu kan, di bawah kasur. Namanya currency drain. Namanya C34C. Satu lagi apa? Satu lagi adalah keinginan bank untuk apa ya, mengeluarkan uangnya
lebih sedikit daripada yang seharusnya. Jadi kan kita punya giro wajib minimum atau reserve requirement bahwa Bank Indonesia bilang bahwa, "Hey, bank umum, kalian harus punya reserve yang nggak boleh dikemana-manain sekian persen." Nah, bisa jadi si banknya ini nurut sama Bank Indonesia, mereka naro ada cadangan gitu, oh sekian persen nggak kita kemana-kemanain, tapi ada lebihnya juga. Harusnya disuruhnya 10%, kita baik deh kita nggak 10% tapi 12%. Jadi ada 2% lagi nganggur di berangkasnya mereka. Itu dikenal dengan nama excess reserve yang A. Tapi untuk yang ini jawabannya adalah yang C. Tuh. Sebuah barang yang memiliki karakteristik non-rivalry dan non-excludable adalah barang publik. Apa di sini yang termasuk barang publik? Jalan tol, ikan di laut, jalanan kosong, pertahanan negara. Hey, kok ada dua? Nomor 35. 35 harusnya D dan E. Ya, santai lah ya. Duanya lah. Jalanan kosong. Ya, non-rivalry. Ya kan? Kalau ada orang yang make juga nggak apa-apa. Nah, pertanyaan yang mana orang yang... Apaan sih? Dulu ngechat ke siapa? Do harusnya do. Nah, apa namanya? Nomor 35 itu ketika jalanan kosong tadi itu contoh di buku biasanya pakai ini jalan kosong. Jadi non excludable kita nggak boleh ngelarang orang lain untuk pakai jalan, tapi karena jalanannya kosong, ketika orang pakai jalanan itu bareng sama kita, itu juga apa namanya nggak ini, nggak apa namanya nggak masalah, itu non rivalry. Pertahanan negara pun gitu. Kita nggak bisa ngelarang orang lain gitu kan, ya, masyarakat Indonesia atau orang yang lagi ada di Indonesia untuk tidak dipertahankan, untuk tidak dilindungi oleh sistem pertahanan negara. Kan. Misalnya, lu apa? Misalnya, lu bukan orang Indonesia, gitu kan? Lu punya darah dari India, dari Perancis, bla bla bla, gitu kan? Terus apa namanya? Nggak boleh lu dilindungi sama TNI, siapa anda, gitu kan? Nah, apa namanya? Kita nggak bisa ngelarang orang untuk menikmati layanan pertahanan negara. Tapi juga actually dia non rivalry gitu. Apakah setiap kali misalnya kalian punya adik atau kalian punya keponakan atau punya sepupu yang baru lahir, terus lu menjadi merasa lebih tidak aman. Sekarang ada satu bayi tambahan yang menyebabkan pertahanan negara lebih sibuk gitu kan. Apa namanya? Orang yang harus dipertahankan lebih ini. Kalau nanti perang gue bisa jadi nggak dilindungi karena ada bayi ini gitu. Enggak kan? Gitu. 35 D dan E. Oke, gue benerin nanti. 36 jalan tol merupakan barang yang tidak menimbulkan turunnya benefit atau utilitas apabila digunakan secara bersamaan. Jadi dia non rivalry. Di sisi lain orang yang pakai motor dan juga orang yang nggak bayar itu nggak boleh pakai. Namanya apa? Namanya adalah barang club goods. 36C. Di Cina, kenaikan harga beras dan mie membuat pola makan konsumsi, terutama untuk orang miskin, uh, membuat adanya perubahan pola makan gitu. Jadi ini pernah ada penjelasannya di mana gue lupa. Karena mereka harus memenuhi kebutuhan kalori harian, karena mereka harus kerja dan lain sebagainya. Mereka itu memilih nasi atau mie yang relatif lebih murah dari kentang maupun jagung. Apa namanya? Mie dapat dimakan dengan tambahan daging atau tambahan sayur, namun kenaikan harga baik mie atau beras itu akan menyebabkan konsumsi nasi atau mie malah makin nambah gitu. Jadi mereka akan nguranginnya si dagingnya. Jadi kalau kayak gimana ya? Katakanlah gue sebagai anak kosan gitu kan. Terus apa namanya nggak bisa makan di warteg karena mahal. Sudah di akhir bulan nggak punya duit misalnya gitu. Terus gue makan mie gitu kan. Tapi sambil suka snack juga kalau malam-malam. Tuh, misalnya kayak gitu. Kemudian karena harga mie jadi makin mahal, gue bukan ngurangin makan mie, tapi gue ngurangin makan snack gue.
untuk menjaga gue tetap bisa makan mie. Kenapa? Ya karena gue butuh tenaga, gitu kan. Snack tidak memberikan tenaga yang cukup untuk kegiatan harian di kampus, misalnya seperti itu. Nah, dari ilustrasi ini, mie dan nasi dikategorikan sebagai barang. Ini sebenarnya lihat fenomenanya gini aja. Ketika harganya naik, gue malah konsumsi lebih tinggi. Artinya apa? Itu adalah barang given, yang E. Tuh. Melalui ilustrasi nomor 37, hubungan antara mie dan nasi dengan sayur dan potongan daging dalam keadaan normal. Jadi ketika biasa, gitu kan, mie sama nasi dan daging atau sayur itu apa? Ya, mereka adalah komplementer. Kenapa? Karena dimakan secara bersamaan. Betul. 39. Sistem suku bunga acuan di Indonesia berubah menjadi BI 7 day repo rate pada, ingat gue, something Agustus. Ya bener kan? Something 2016 tuh tanggal 19 kalau nggak salah ya. Coba gue lihat. Oh yuk, 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 mau jatuh. Eh, tiga 39. 39 itu adalah 19 Agustus 2016. Jadi kalau awalnya BI rate itu bilangnya suku bunga bulanan gitu kan. Nah, terus apa namanya? Sekarang dengan BI 7 day repo rate itu suku bunga yang 7 harian, mingguan lah, 7 day itu. Kenapa diubah? Ya banyak alasannya, silakan baca rilisannya BI lah. Dijelasin panjang lagi. Perubahan pada pasar monopoli, perusahaan pada pasar monopoli pada jangka pendek akan menikmati, kecuali di pasar monopoli bisa menikmati kerugian, bisa menikmati keuntungan. Iya, ya kan? Di jangka pendek semua perusahaan bisa menikmati keuntungan, kerugian maupun break even point. Menikmati markup. Iya, pasar monopoli markup harga. Punya kemampuan mendiskriminasi harga. Iya, indeks Lerner 1, keuntungan maksimum. Semua perusahaan berproduksi pada saat keuntungan maksimum. MR sama dengan MC. Indeks Lerner sama dengan 1, ini salah. Jadi ketika kita punya pasar yang dari kompetitif sampai tidak kompetitif, kita punya PPS, monopolistik, oligopoli, monopoli. Tuh. Indeks Lerner itu menunjukkan kayak apa namanya, seberapa kuat sih bargaining power si perusahaan di pasar. Rumusnya gimana? Indeks Lerner itu rumusnya adalah P min MC per P. Di pasar persaingan sempurna, karena P min MC per P-nya itu sama dengan P sama dengan MC, artinya indeks Lerner-nya sama dengan 0. Semakin ke sini, semakin menuju 1. Tapi tidak akan ada yang pernah sama dengan 1. Itu ekstrim banget sih. Gimana caranya sama dengan 1? Artinya MC-nya harus sama dengan 0 kan? Tuh, nggak mungkin. Tapi dia akan mendekati 1. Tuh, di 40 yang salah itu yang D. Beras diproduksi oleh berbagai produsen, dasarnya adalah sama-sama beras, namun memiliki keunikan dan label yang berbeda. Hal ini menggambarkan produk yang terdiferensiasi. Tuh. Kayak misalnya ada beras yang panjang-panjang, ada beras yang agak gendut gitu kan. Kalau beras Jepang dia lebih bulat-bulat gitu kan. Ada yang wangi, ada yang kalau di apa namanya dimasak empuk, ada yang pecah-pecah gitu kan. Nggak nempel satu sama lain. Beda-beda. Tapi sama-sama beras. Terdiferensiasi. 42. Pada bulan Desember, rupiah mengalami penguatan terhadap dolar. Hal ini menunjukkan bahwa dolar mengalami, rupiahnya menguat, artinya dolarnya melemah. Apa itu? Depresi. Ya, si 42B. Ada. 43. Tanggal batas di mana saham akan diperjualbelikan, manajemen lagi ya. Pada hari tersebut tidak termasuk pada hari tersebut tidak termasuk dengan dividen, dikenal dengan. Jadi gini, ketika kita jual beli saham, ada sebuah tanggal yang disebut ini nomor 43, yang disebut dengan X date, yang A.
Itu jadi kalau kita beli di hari itu, kalau kita beli di hari itu tuh kita nggak bakal dapat dividen untuk masa pembagian yang selanjutnya, yang paling deket tuh. Jadi misalnya di Januari perusahaan ada bilang, hey kami akan bagi-bagi dividen. X date-nya tanggal 11. Kalau kita belinya tanggal 10, itu kita masih punya hak untuk dapat dividen. Tapi kalau kita belinya tanggal 11, oh Anda memang punya saham kami, tapi pembeliannya baru dari tanggal 11. Itu artinya Anda tidak berhak untuk dapat dividen. Sementara orang-orang yang ngejual sahamnya di tanggal 11 gitu kan. Oh, Anda waktu di tanggal 11 punya saham kami, Anda dapat dividen. Dapat pembagian keuntungan. 43 jawabannya A. Part-part berikut yang tidak termasuk dalam lembaga penunjang pasar modal. Ini juga hafalan. Tuh, sampai sekarang pun gua nggak hafal. Silahkan dibaca aja buku-bukunya. Gitu. Catatannya untuk nomor 44 itu jawabannya E. Perantara perdagangan efek. Artinya apa? Artinya 4 lainnya adalah penunjang pasar modal. Gitu. Silahkan masukkan ke catatan kalian. 45. Bentuk investasi dengan zero default risk. Nah, apa namanya? Risiko bangkrutnya nol. Jadi udah pasti bayar. Apa? Obligasi pemerintah. Pemerintah nggak mungkin bangkrut kan? Tuh, kalau bangkrut gimana coba? Emang sepanjang sejarah dan negara bubar. Eh, ya Soviet ya, tapi kan nggak bangkrut. Ya, gitulah. Apa namanya? eh jadi misalnya gue beli surat utangnya pemerintah, itu lebih aman daripada surat utang perusahaan. Kenapa? Karena perusahaan itu bisa bangkrut sehingga mereka nggak bisa bayar utangnya ke gue. Tapi kalau pemerintah sih bisa bayar utangnya ke gue gitu. Ya, ataupun ke siapapun lah ininya yang beli. 46. Saham memiliki karakteristik berikut kecuali saham punya hak suara pada rapat pemegang saham. Ya, tanggung jawab pada proporsi sahamnya, dipastikan mendapat dividen, berhak mengalihkan kepemilikan, dapat menikmati capital gain sebagai keuntungan. Yang salah itu C. Memang orang yang punya saham itu berhak mendapatkan dividen. Masalahnya, masalahnya nggak setiap saat perusahaan bagiin dividen. Suka-suka dia, suka-suka perusahaan. Mau sekarang bagiin dividen besok enggak ya terserah dia. Itu. Jadi nggak dipastikan mendapatkan dividen. Siapa tahu sepanjang lu megang saham tersebut, perusahaannya nggak bagiin dividen. Gitu. Karena rugi misalnya. Atau misalnya karena keuntungannya kecil, terus harus digunakan untuk investasi lanjutan. Mau dikembangin perusahaannya. Ya udah, nggak apa-apa. Ini 46C. Jadi kita nggak bisa memastikan bahwa kita akan dapat dividen ketika kita beli saham. 47. Beberapa ekonom memiliki pendapat berbeda mengenai tingkat upah yang harus diberikan kepada pegawai. Di beberapa teori tersebut, berikut adalah termasuk teori upah kecuali uh, apa nih apa namanya yang nggak ada. Singkat gue tuh yang itu deh, bener ya? Singkat gue ya. Jadi ada upah besi itu artinya apa namanya? Gue lupa yang bilang siapa, Ricardo nggak sih? Apa Lasal ya? Dia bilang kalau misalnya kalau diupah tangan besi itu ya udah apa namanya diupah sekecil-kecilnya aja yang bikin perusahaan untung. Kalau upah etika ya upah sesuai apa oh ya kita kasihan sama pekerja gitu kan. Kita kasih bonus gitu kan. Oh, kamu istrinya lahiran, iya dikasih bonus. Apa namanya? Oh, kamu kurang biaya hidupnya gitu. Oke, artinya gajinya kurang ya, kita naikin gitu. Disesuaikan dengan standar hidupnya gitu. Sesuai etika ya penting gitu. Kalau kayak yang etika. 47 itu jawabannya hah? Kok- Oh, salah. Maaf. Panas gue bingung kok nggak yang itu. Yang nggak ada itu upah rata-rata. Upah normal tuh sesuai dengan sesuai dengan apa namanya? eh apa mekanisme pasar. Jadi antara supply dan demand pasar tenaga kerja itu namanya teori upah normal. Terus kalau produktivitas batas kerja itu artinya orang yang di hire terakhir itu produktivitasnya berapa. Jadi yang sebelum dia jadi ketika dia
Nah, ini pakai yang ini ya, kayak W sama dengan VMPL gitu lah. Jadi dilihat nih, oh kita bakal hire sekian banyak orang. Sampai yang terakhir, itu berapa sih ininya, apa namanya, marginal product of labor-nya. Oh, apa yang terakhir ini segini. Artinya orang-orang di perusahaan tersebut akan digaji sesuai dengan produktivitasnya dikalikan dengan ya entah pengalinya berapa. Apakah dia akan ngalihin sesuai harganya atau enggak gitu. Jadi mungkin pas kita nambahin labor yang pertama produktivitasnya meningkat jauh, nambahin produktivitas kedua apa labor kedua produktivitasnya meningkatnya lebih sedikit, makin dikit gitu kan. Artinya upahnya makin lama makin rendah gitu kan. 48. Apabila sebuah pasar menikmati efisiensi maksimum dan bersaing secara sempurna, artinya pasar persaingan sempurna, MR-nya 100, MC-nya segini, maka tingkat harga berapa perusahaan tersebut akan berproduksi? Mungkin ada yang agak pusing, tapi ingat aja pada di pasar persaingan sempurna, demand sama dengan AR sama dengan P sama dengan MR. Jawabannya 100. Nggak usah dihitung ternyata. 49. Penutupan akun perlengkapan di akhir periode adalah dengan membuat jurnal. Akun perlengkapan tidak ditutup. Ingat perlengkapan adalah harta. Apakah ketika ganti tahun tiba-tiba perlengkapannya dibuang dan hilang begitu saja? Enggak kan? Kalau misalnya kita punya misalnya di kantor ada kertas satu rim gitu kan. Masih masih bersih gitu, masih disegel. Terus kemudian tanggal 31 Desember malam harinya gitu. Wah, udah tutup buku terus kertasnya dibuang. Enggak kan? Kita bawa terus ke tahun berikutnya untuk dipakai tetap. Jadi akun perlengkapan, akun harta itu tidak ditutup. Yang ditutup adalah beban, pendapatan, dan penarikan modal pemilik atau prive. Yang terakhir, salah satu variabel yang menyulitkan bank sentral untuk memprediksi dengan tepat jumlah uang beredar adalah jumlah uang yang tidak digunakan oleh bank. Kalau yang tadi, yang masyarakatnya megang duit itu adalah currency drain, ini adalah excess reserve yang tadi, yang B. Begitu. Ini gue ngejar tepat waktu di setengah 4. Gitu. Ada yang mau ditanyain dulu nggak? Mengenai pertemuan kali ini. Bet, apa? Siapa tadi? Bentar. Oke, ada. Wih. Set. Kayaknya gue buka di UI lebih cepet deh. Eh, oh udah. Ada. Fahri. Oh itu suara gue sendiri ternyata nggak balik. Fahri ada. Fadila ada. Fadil Gibran. Oh, ini ada. Terus Nabila Dwi. Tahu tadi ada nggak sih? Tahu tadi ada dua. Saya nggak hadir siapa anjir. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27. Belum. Ya udahlah ya. Itu kalau misalnya nggak ada yang ditanyakan, apa namanya, eh topiknya apa ya? Ntar aja lah. Apa namanya, terima kasih untuk yang sudah hadir hari ini. Seperti biasa kalau misalnya ada yang mau nanya, silakan aja sebenarnya. Tapi ya ntar kita lihat ininya lah, apa namanya, apakah gua akan balas atau enggak. Seperti biasa. Apa namanya, semangat terus, masih beberapa hari lagi. Apa namanya, nanti kalau misalnya udah selesai, tuh, kalian ya baca-baca lagi aja apa namanya latihan-latihan soalnya mungkin kalian bisa ada informasi-informasi baru yang sebenarnya gue
ini gue berikan gitu kan, apa namanya, apa namanya, kayak, "Oh, ini tuh sebenarnya nggak pernah dibahas," gitu kan, tapi ini, tapi apa namanya, kok hilang? Oke, apa namanya, oh tadi belum gue iniin, eee, tapi, pernah dibuat soal sama Kak Suha. Artinya apa ya, artinya itu gue pernah nemuin, pertanyaan tersebut, entah itu di, lomba atau misalnya ada yang, nanyain gitu ke gue kayak, "Kak, ini artinya apa?" Oh, artinya itu akan pernah ditanyakan di sebuah lomba atau di, ya OSN gitu yang baru-baru. Eee, gitu aja untuk pertemuan kali ini, terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf, sampai jumpa besok siang artinya. Tuh, semangat semua.